hari ini kok masih melakukan dosa terus, menikmati setiap dosa-dosa itu. Ya Allah ya Karim, ingatkan kita bahwasanya orang yang selalu kemudian melakukan dosa dan kemaksiatan, maka sesungguhnya orang-orang semacam itu berpotensi besar untuk mendapatkan su'ul khatimah. Antum tahu? Orang yang terus melakukan dosa, melakukan kemaksiatan terus-menerus dalam kehidupan mereka, maka kalau kemudian dia tidak merespon dengan mendatangi pintu tobat dia kepada Allah, hati-hati ya akhi. Su'ul khatimah dekat kepada mereka yang tidak bertobat dan tidak melakukan hijrah. Makanya Ibnu Umar itu berkata, kalau ada orang melakukan dosa, ada orang yang melakukan dosa, maka kalau baru 1 kali, 2 kali dosanya dia kerjakan, Allah tutupi itu dengan satarnya. Allah itu mensifati dirinya dengan kata satar. Antum tahu artinya satar? Maha menutupi dosa. Makanya kalau kemudian kita mendapati kita baru melakukan dosa 1 kali dan 2 kali, Allah tunggu akhi, supaya kemudian kita bertobat dan kemudian kita melaksanakan hijrah ketika kita kemudian baru 1 kali dan 2 kali melakukan dosa. Makanya orang kalau baru 1 kali dan 2 kali berzina, ditutupi sama Allah. Dosa itu tidak kelihatan oleh banyak orang. Kalau baru 1 kali dan 2 kali. Tapi kalau orang terus-terusan sampai melakukan dosa, tidak berhenti ketika dia melakukan kemaksiatan dan dosa, sampai kemudian akhirnya dia itu terus dan kemudian candu dengan dosa itu, maka kata Ibnu Umar, Allah akan memperlakukan dia dengan 2 perkara. 1, Allah mencabut tirai tersebut sampai dosanya akan kelihatan oleh orang lain. Makanya kalau ada orang berzina, minum khamr, kok sampai videonya tersebar, itu biasanya khamrnya tidak sekali, zinanya tidak sekali, tapi zinanya diulang-ulang sampai Allah cabut tirainya. Allah biarkan mata manusia melihat dosa yang dia lakukan ketika dia melakukan itu. Itu kalau orang kemudian tidak bertobat, itu masih mendingan. Kalau lebih parah lagi kata Ibnu Umar, kalau kemudian dia tidak bertobat, maka kemudian apa? Allah akan cabut tirai itu dan Allah akan matikan ia dalam kondisi su'ul khatimah dengan dosa yang sudah dia rutinkan selama perjalanan hidupnya. Makanya kalau antum tiba-tiba dengar ada orang mati di mobil setelah mobilnya bergoyang-goyang, mati dia bukan karena makan durian, tapi kemudian dia berzina. Dia berzina di dalam mobil itu, maka kemudian wallah, walaupun kita tidak boleh menghujat setelah dia meninggal dunia, tapi kalau kita korelasikan perbuatan itu dengan apa yang disampaikan oleh kemudian Ibnu Umar, berarti zinanya bukan sekali, berkali-kali. Sampai kemudian Allah biarkan dia mati membawa dosa tersebut dan membawa kemaksiatan itu. Ada orang yang kemudian minum khamr oplosan sampai mati. Biasanya kalau di daerah pesisir Jawa, biasanya kalau habis Idul Fitri sering ada kejadian habis pesta minuman keras oplosan mati 2, 3 gitu. Teman-temannya yang hidup berkata, kita baru sekali kok Pak. Kalau baru sekali tidak mungkin Allah matikan antum dalam kondisi su'ul khatimah. Yang hidup itu mungkin baru sekali, tapi kalau temannya sampai mati, maka itu berkali-kali sampai akhirnya Allah cabut tirainya, Allah biarkan dia membawa dosa itu, candu dengan dosa itu dan akhirnya mati dalam kondisi su'ul khatimah. Dan itulah yang kita khawatirkan ketika kita tidak merespon perubahan. Makanya inilah ikhwan yang menjadikan kita memahami betul. Kita berarti dalam kehidupan ini, ketika kita sekarang mendapati ada gerakan para pemuda yang hijrah, gerakan pemuda-pemuda yang melakukan taubat, itu bukan satu hal untuk membanggakan dan menyombongkan diri. Tapi sesungguhnya ketika kita mendapati itu, di situ kita faham perubahan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sifat orang yang beriman. Karena Allah itu mencintai kita bukan hanya karena kita banyak sholat, tapi Allah itu mencintai kita ketika kita banyak melakukan perjalanan tobat dan ketika kita hijrah kepada Allah meninggalkan dosa dan kemaksiatan itu. Sudah akhi, tinggalkan. Sudahlah, orang yang masih sering bersembunyi-sembunyi melakukan kemaksiatan, tinggalin. Ada orang-orang yang sering menjadi walinya Allah ketika di tengah keramaian. Kalau di tengah keramaian, solihnya luar biasa. Nanti ketika di tengah kesepian, Masya Allah dia menjadi walinya syaitan, tinggalin akhi. Kalau kemudian kita tidak meninggalkan perbuatan dosa yang telah kita rutinkan ketika menjadi candu, maka Allah akan matikan kita dalam dosa itu. Karena Allah betul-betul berlepas diri dari mereka yang telah menjadikan dosa dan kemaksiatan menjadi candu dalam hidupnya. Dan itulah yang kita harus pahami.